pipi nu tambah besar. Awas, meledak deh. Iya kayaknya nanti kalau itu kan bisa muncul di kamera HP. Memang lagi breakout kok. Break out atau muka nu memang yang tidak terurus. Baik, selanjutnya hari ini giliran siapa yang akan melakukan presentasi? Baik, Mira, silakan maju ke depan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai anatomi fisiologi kehamilan. Yang pertama itu ada sistem reproduksi. Terus sekali jerawat. Yang pertama itu Kalau muka fokus presentasinya di muka. lebih 70 gram. Betul dunia. Habis sekali tekan. Ira dan Salsa diam. Pakai, kenapa tak hilang-hilang jerawat lo? Atau kulitmu memang yang bermasalah? Sebenarnya sekarang lagi berobatnya juga di dokter kulit. Kenapa kepala masih jerawatan? Jangan-jangan dokter saja kapan lihat muka nu. Sus, sejak beberapa bulan yang lalu itu dia mengurung diri di kamar. Kalau saya ajak bicara, kadang dia itu diam, kadang juga tiba-tiba dia menangis. Jadi saya bingung mau bagaimana. Terima kasih sudah menyampaikan informasi ini. Informasi ini sangat penting bagi kami untuk proses perawatan dari adik Mira. Kondisi dari adik Mira ini bisa ditangani secara bertahap. Apakah dia bisa sembuh, Sus? Dengan dukungan dari keluarga serta terapi yang secara bertahap dan tepat, insya Allah kondisi dari adik Mira ini memiliki peluang yang sangat besar untuk sembuh. Kita bersama-sama membantu ya Ibu. Baik, pasien bernama Sumira tepat tanggal lahir 17 Agustus tahun 2006. Di mana dari pengkajian, pasien ini mengalami penarikan diri dari lingkungan sekitarnya dan juga mengalami gangguan pada kejiwaannya. Kita tetapkan diagnosis harga diri rendah situasional dengan perilaku menarik diri. Oke, baik. Kalau begitu saya akan menggunakan pendekatan perlahan dan tidak memaksa. Saya juga menerapkan pendekatan empati agar pasien merasa aman. Dalam proses ini, saya memakai pendekatan komunikasi, tertutup yang sederhana. Saya akan memastikan lingkungan tetap tenang sebagai sebagian dari pendekatan lingkungan, dan juga akan menggunakan pendekatan aktivitas bertahap supaya pasien bisa mulai membuka diri sedikit demi sedikit. Selain itu, bila perlu akan dilanjutkan dengan pendekatan kerjasama bersama tim serta keluarga. Selamat pagi Adek. Perkenalkan, nama saya Fitra Media yang akan menjaga Adek pada hari ini. Adek tidak perlu berbicara, itu wajar kalau kita bertemu sama orang baru. Baik Adek, apakah boleh saya duduk di sini?
cerita perlahan saja. Saya di sini untuk membantu adik, jangan memendam semuanya sendiri karena banyak yang peduli dan sayang sama adik. Dibully di kampusku karena jerawatan di mukaku, nol tak juga. Dek, kamu berharga bukan karena penampilanmu, tetapi karena dirimu sendiri. Jerawat tidak pernah menentukan nilai seseorang. Kamu tidak sendirian, ada orang yang peduli dan ingin membantu kamu pulih. Pelan-pelan saja, tidak apa-apa. Terima kasih, suster. Baik deh, hari ini apa bisa kita lakukan komunikasi kecil? Tidak perlu banyak bicara. Kita mulai dari menyapa saja. Namun jika bisa, kita akan melakukan komunikasi ini dengan melepas masker yang ada pakai saat ini. Bagaimana? Tidak apa-apa, ada boleh pilih mau mencoba dengan memakai masker atau tanpa memakai masker. Namun ada perlu tahu bahwa tidak semua orang memandang dari penampilan fisik. Adapun dengan seseorang yang memandang dari penampilan, ada tidak usah hiraukan karena mereka sejatinya berhak. Dan satu lagi, ada itu berhak untuk dihargai. Apakah ada sekarang bisa? Sekarang bisa. Bagus sekali deh. Terima kasih sudah memilih. Saya temani ya. Nurse Lisa, adek ini teman saya, Nurse Lisa. Tidak apa-apa, adek cukup mengucapkan salam atau dengan memperkenalkan nama saja. Adek sudah siap? Selamat pagi. Pagi, terima kasih banyak sudah mendapat saya perawat Lisa. Kalau adek mau ngobrol sedikit, nanti saya ada di sini ya. Bagus sekali dek, Ade sudah mampu memperkenalkan diri. Bagaimana perasaan Ade setelah Ade berinteraksi? Lebih baik, suster. Baik Ade, besok kita melanjutkan ngobrolnya lebih lama. Apakah Ade